Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menyampaikan 3 topik dari pembahasan materi yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Ludovicus Baumanwadu MPD, selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang diiringi untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dimilikinya, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Istilah kewarganegaraan tidak bisa lepas dari istilah warga negara. Ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan istilah pendidikan kewarganegaraan dapat kita telusuri dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian dari kewarganegaraan sendiri merupakan segala hal yang ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37. Secara konsep teoritis, menurut para ahli, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena generasi muda adalah orang yang baru yang membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan di sini yang dimaksudkan adalah pengetahuan sikap, nilai, keterampilan, akhlak mulia, di mana pengetahuan ini akan membuat mereka untuk menjadi manusia yang memiliki karakter, sifat yang baik, sifat yang cerdas, smart and good citizen untuk hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diselenggarakan oleh organisasi pergerakan di mana bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Sedangkan secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat, di mana untuk menanamkan mencintai tanah air. Pendidikan kewarganegaraan lahir karena tuntutan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah kebijakan sesuai dengan pemerintah pada masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan pemerintah serta tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan sangat ditentukan oleh undangan bangsa Indonesia
karena pendidikan kewarganegaraan ini sebagai ekstensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengerti mengapa di sekolah kita itu dipelajari pendidikan kewarganegaraan, karena kita sudah menyadari memang di sekolah SD, sekolah SMP, SMA, kita menganggap bahwa pendidikan kewarganegaraan itu tidaklah penting. Kita menganggap kita sudah tahu apa yang dipelajari pendidikan kewarganegaraan. Ternyata kalau kita memang benar-benar lebih jauh mengetahui pendidikan kewarganegaraan itu apa, maka kita akan sadikan kewarganegaraan ini, kita diajarkan sikap, nilai, keterampilan, dan lain sebagainya untuk menjadi generasi muda yang lebih baik lagi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang integrasi nasional di Indonesia. Apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberikan tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation dari Inggris yang berarti bangsa itu sebagai persekutuan hidup manusia. Pengertian integrasi menurut Myron Wane dalam ramalan Subakti 2010 lebih cocok dengan kata integrasi politik daripada integrasi nasional, karena menurutnya integrasi politik berarti penyatuan masyarakat dalam menggunakan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan massa, dan integrasi tingkah laku. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 bagian integrasi tersebut. Yang pertama, integrasi bangsa. Menunjukkan pada proses penyatuan antara kelompok budaya dan kelompok sosial menjadi satu kesatuan wilayah sehingga menjadi satu identitas nasional. Dan yang kedua, integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan rasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial, budaya, masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai ini menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial. Keempat, integrasi elit dan massa menunjukkan pada masalah penghitungan antara pemerintah dengan yang dipilih, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pokok kelompok elit dan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima dan mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan baik estetis, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi 3 integrasi. Yang pertama, integrasi politik, yang kedua, integrasi ekonomi, dan yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan ketiga integrasi tersebut. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik terdapat dimensi yang bersifat vertikal yang menyangkut hubungan elit dan massa, baik elit politik dengan massa pengikut.
atau penguasaan dari rakyat guna untuk menjembati celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang berpartisipatif, dan dimensi horizontal kaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat bangsa, dan golongan masyarakat di Indonesia. Kedua, integrasi ekonomi, yang berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Integrasi juga berkaitan dengan disintegrasi. Apa sih perbedaan integrasi dengan disintegrasi? Jelas ada perbedaan di sini. Integrasi berkaitan dengan adanya keterpaduan, kesepakatan atau konsensus, sedangkan disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Pengembangan integrasi dapat dilakukan menjadi 5 strategi. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa dilakukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun rasa persatuan bangsa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata identitas dan nasional. Identitas nasional berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity. Secara harfiah berarti diri, ciri-ciri, dan sesuatu yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang satu dengan yang lainnya. Dan istilah nasional menunjukkan kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional sebagai identitas bersama. Suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional menunjukkan pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati secara bersama, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kebangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Saya sebutkan contohnya. Di sini ada bendera negara. Tentu kalian tahu bendera negara Indonesia yaitu merah dan putih seperti gambar di sini. Dan juga di negara lain juga ada bendera merah putih seperti di Singapura yang seperti ini. Tentu kalian tahu perbedaan antara bendera Indonesia dengan bendera Singapura. Setiap negara pasti memiliki perbedaan meskipun sekecil apapun itu. Identitas negara juga meliputi bahasa negara dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-negara.
khususnya di Indonesia, di mana identitas tersebut sudah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.